Kalau dia mah nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan wa hadzal kitab Syekh Muhammad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 378 ya. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Enggak ada buahnya. Enggak ada buahnya mana? Enggak ada buahnya. Ada buahnya nggak Ustaz? Ada. Ada. Enggak ada. Ada Baji. Buah ada. Enggak ada ini. Oh, sini nggak ada. Enggak ada. Oh, yang hijau enggak ada. Oh, berarti yang satunya ada. Tambahin dua ada. Korban dan ini nambahin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man huwa. Enggak ada lagi buahnya. Ada. Ada. Kalau di belakang ada, depan ya harusnya ada. Fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ungguru, perhatikanlah, lihatlah. Ila man huwa, kepada seseorang asfala, aspal dan menjadi bahasa Indonesia, lebih rendah, di bawah. Ini aspal kan di bawah ya. Udah menjadi Indonesia, aspal. Minkum, dari kalian. Perhatikanlah orang-orang yang posisinya di bawah kita. Wala tanduru, dan jangan selalu memperhatikan ila man huwa, kepada seseorang fauqakum, yang posisinya berada di atas kita. Fahuwa, maka itu ajdaru ay ahakku. Di situ di mana ya Bapak Ustaz? Lebih patut, ahakku, lebih patut, lebih pantas. Fahuwa ajdaru, maka itu lebih patut, lebih pantas. Allah tazdaru, supaya tidak meremehkan. Kalau ajdaru patut, kalau azdaru pakai za, pakai ja, beda tipis. Kalau ajdaru artinya patut, kalau azdaru artinya remeh. Allah tazdaru, supaya engkau tidak meremehkan nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadis dimaknai ai fi umurid dunia, artinya dalam urusan dunia lihatlah orang yang berada di bawah kita. Kalau bahasanya Ghazaludin MZ almarhum, yang punya mobil biar bersyukur dengan mobilnya, lihatlah yang punya motor. Yang punya motor biar bersyukur dengan motornya, lihatlah yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihatlah yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihatlah yang lumpuh. Yang lumpuh, lihatlah yang masih hidup. Biar syukur. Itu bisa.
Nah kalau melihat yang ke atas juga kelar-kelar ya. Di atas langit masih ada langit. Ini kalau dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan selalu melihat yang ke atas. Nanti kalau lihat ke atas syukurnya hilang. Punya sepeda, punya motor. Jadi anak lama kesel sama sepedanya. Punya motor, lihat yang punya mobil kesel sama motornya. Ya kehujanan motor diomelin. Coba naik mobil nggak kehujanan. Makanya ya dalam urusan keduniaan lihatlah orang yang di bawah kita biar bisa syukur. Tapi teori ini juga bisa dibalik supaya semangat dalam bekerja nyari nafkah. Lihatlah orang yang di atas. Ini ditafsiri hadis dalam kitab ini begitu. Biar semangat, ya melihatlah yang di atas. Kalau melihat yang di bawah ya kerjanya lemes. Kita punya duit 50.000, orang-orang tuh paling 20.000. Mau kerja lagi kan, nggak mending ngantuk. Malas sudah. Lah kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Allah tazdaru, supaya engkau tidak meremehkan nikmat Allah alaikum, nikmat Allah kepada kita, agar kita lebih syukur. Alhamdulillah kita bisa punya rumah walaupun nunggu 20 tahun ya. Orang-orang kontraktor ya. Kontrak mulu kan kontraktor ya. Iya bukan kontraktor pemborong, bukan. Kontraktor itu yang kontrak. Lah iya kontraktor namanya. Biar kita nunggu 20 tahun dong yuk aja harapan punya rumah sendiri. Ya biar tiap ini pusing ya Pak Iman ya. Asal udah lewat tanggal 7 ya agak tenang dikit. Udah lewat. Nah, jadi yang punya sabun SP alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Biar kayak begini ya bisa antar kota antar provinsi akap ya. Yang masih jalan akap antar kota antar provinsi. Yang punya NMAX malah nggak bisa akap kok ya. Malah puter-puter cuman PMI. Itu nasihat Rasulullah. Kalau dalam hal agama ya dibalik, atau tadi teorinya dibalik. Kalau untuk menyemangati, biar semangat ya lihatlah orang yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya riwayat Imam Bukhari. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kila kaifa ansuruhu zaliman? Qala tahjuzuhu wa tarudduhu anil zulmi fa inna dzalika nasru. Unsur tolonglah akhaka saudara. Ini dulu plesetannya apa namanya? Plesetannya tim kampanye Ahok. Unsur Ahok itu dibaca sukun kafnya. Nah, kan jadi unsur Ahok, tolonglah Ahok, malah pilihlah Ahok dulu. Plesetannya orang-orang yang tim kampanyenya Ahok nih pakai ini unsur Ahok. Kalau kafnya dibaca sukun kan jadinya Ahok. Nah, ini plesetannya orang ada aja. Plesetannya dulu orang P3 katanya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cek sambil nunjuk pohon beringin, jangan deket-deket pohon ini, apalagi sampai pilih sampai nyoblos. Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Dulu orang yang gak senang sama Golkar di kampanye begitu. Soalnya dulu kan partai cuma 3. Nah, iya cuma 3. Unsur tolonglah akhaka saudaramu zaliman yang berbuat zalim au mazluman atau orang yang terzalimi. Kila, maka ada yang bertanya ketika Rasulullah menyampaikan itu. Kalau kila itu berarti yang bertanya, perawi ini gak tahu siapa itu orangnya. Yang meriwayatkan hadis ini gak tahu itu periwayatnya yang orang yang bertanya itu siapa, maka ditulisnya kila, ditanyakan kepada Rasulullah.
Kaifa ansuruhu dzaliman, bagaimana saya menolongi saudaraku yang mendolimi. Kalau yang didolimi, ya jelas bantu supaya nggak terdolim. Lah ini kalau orang yang mendolimi, cara nolonginya gimana? Qala, maka Rasulullah menjawab, tahjuzuhu, engkau mencegah kedolimannya. Wa tarudduhu, dan engkau menyadarkannya anil zulmi, dari kezaliman. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya mencegah dan menyadarkan itu nasruhu, termasuk menolongnya. Contoh gampang-gampangan antara zalim dan terzalim. Kalau dalam hadis Rasulullah itu ada bunyi hadis begini, matlul ghani zulmun. Pernah dengar kan hadis? Matlul ghani zulmun. Matlun itu ulur-ulur. Al ghani, ulur-ulur maksudnya ulur-ulur bayar utang. Al ghani bagi orang yang mampu, zulmun itu termasuk perbuatan zalim. Lah yang terdolimi tentu yang punya uang kan, yang ngutangi. Lah yang mendolim berarti yang ngutang. Ketika ia udah mampu untuk bayar, kok besok mau buat mancing dulu, buat nyewa kapal ke mana Morangke. Besok itu termasuk perbuatan zalim. Lah yang punya uang, yang ngutangi, itu kan yang terzalimi. Lah kita kalau mau menolong orang yang nunda-nunda itu, bayar dulu sama utangnya. Nah, kalau udah beres baru mancing lah. Kalau nggak ada duit mancing kayak gimana gitu? Ngobak kan juga bisa, nggak usah. Nah itu termasuk menolong orang yang zalim dan yang terzalimi. Jadi yang ditolong itu bukan hanya yang terzalimi, tapi yang zalim juga wajib ditolong. Caranya ya dengan mengingatkan itu. Sama kayak ketika Rasulullah menyampaikan hadis al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang terbunuh sama-sama neraka. Ya, saat itu para sahabat ya menjawab, lah kalau yang membunuh udah jelas ya Rasul. Lah kalau yang terbunuh, lah Rasulullah menjawab, yang terbunuh itu kalau dia nggak terbunuh duluan, maka dia juga yang akan bunuh, kan saling bunuh-bunuhan namanya kan. Nah, itu kayak ini zalim dan mazlum. Zalim itu yang berbuat, mazlum ya. Zalim itu subjeknya, mazlum itu objeknya. Kalau berantem berarti ya. Iya berantem, iya yang berantem. Nah berantem itu berantem depan-depan memang, bukan kok orang yang nggak tahu apa-apa dibunuh, bukan. Dalam konteksnya orang yang berantem sesama muslim, berantem yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama yang golok ya. Banyak duluan mati. Sama-sama kayak ar-rashi wal murtashi binar. Yang nyogok dan yang disogok ya sama-sama. Yang nyogok dapat keuntungan, yang disogok yo. Ini jangan disalahartikan. Ntar jangan diartikan, ntar pulang ke rumah gak jadi nyogok. Ntar pulang lagi, jangan ngomong gitu ah. Iya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Kohar ya. Anda aja Pak Ustadz ya. Sampai keselak nih ah. Yang nyogok, yang disogok sama-sama enak gitu. Arahnya kayak begitu loh. Ini ngaji apa sih ini? Lama-lama jadi sogokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang tadi riwayat Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ahlul jannati, ahli jannah, penduduk surga itu, man seseorang mala Allah Ta'ala udhunaihi, mala'a, memenuhi.
seperti mil'u. Kata mil dalam doa itidal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta. Mala'a artinya memenuhi. Allah Ta'ala memenuhi udhunaihi, kedua telinganya, min sana innas, dari pujian orang, alaihi, kepadanya, khairan, kebaikan, wa dan ia sendiri yasma'u, mendengar. Ini artinya begini, calon penghuni surga itu orang yang kebaikannya udah masyhur. Masyhur itu dikenal banyak orang kalau memang dia itu orang baik. Wa yasma'u, dan dia juga sendiri. Dia sendiri ya tahu kalau dia itu baik. Kita baca sampai habis. Wa ahlun nar, dan ahli neraka itu man mala Allahu udhunaihi, orang yang Allah penuhi kedua telinganya, min sana innas, dari omongan orang, alaihi, kepadanya, syarran, keburukan, wa huwa yasma'u, dan dia juga menyadari itu. Dia mendengar, berarti kan menyadari. Ya Allah. Orang ahli surga itu orang yang dipersaksikan orang lain orang baik. Ahli neraka juga sama, yang dipersaksikan orang lain dia orang enggak baik. Ini dikomparasikan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa satu hari muru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Satu hari itu lewat seiring serombongan sahabat yang membawa jenazah. Kemudian orang-orang mengakui, bersaksi bahwa itu orang baik. Maka ketika mendengar itu Rasulullah hanya menjawab wajib. Nah kemudian selain hari ada orang membawa jenazah. Nah orang-orang menyaksikan, mengatakan bahwa itu orang jahat. Maka Rasulullah menjawab wajabat. Nah kemudian para sahabat, loh ya Rasul, kemarin tempo hari ketika ada jenazah lewat yang katanya orang baik, sampean bilang wajabat. Nah sekarang ada jenazah lewat lagi, orang-orang bilang dia orang jahat, kok panjenengan juga bilang wajabat. Itu wajabat apa? Yang tadi karena orang-orang bersaksi bahwa dia orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Nah yang kedua, orang-orang mengatakan bahwa dia orang jahat, maka ya wajib bagi dia neraka. Nah ini yang jadi patokan ketika kita selesai sholat jenazah, kemudian di situ kadang kan ada sambutan, diantaranya jamaah sekalian mohon kesaksian apakah ini orang baik. Min ahlul khair. Wah itu maksudnya, walaupun mungkin baik apaan, utang sama saya bertahun-tahun gak bayar. Tetapi ketika kita bersaksi bahwa baik, wajabat lahul jannah, itu termasuk bagian dari doa. Paling tidak ketika dia sudah mati, udah gak bisa jahat lagi kan ya, udah gak bisa muslimin orang lagi kan ya. Nah iya, kalau paling tidak kan pas mati, apakah ini baik, udah gak bisa ngapa-ngapain. Lah ya kan, misalnya ada yang komplain, baik apaan, saya kenal itu sehari-harinya, harinya ngadu ayam aja. Bukan miara ayam, ngadu ayam. Wah, siang ngadu ayam, malam ngecak masang togel lah. Ya, kita jawab aja. Paling tidak sekarang dia udah nggak ngadu ayam, udah nggak masang togel, udah ditali 5, masang gimana? Nah itu yang hadis ini yang jadi patokan itu. Jadi itu termasuk yang disepakati oleh baik kita orang-orang Nahdliyin maupun saudara-saudara kita yang tentang tahlilan.
Yang tentang tahlilan juga meyakini ini hadis bahwa kesaksian orang masyarakat sekitar bahwa dia orang baik itu akan mempengaruhi langkahnya dia. Tapi kalau misalnya min ahlil khair, enggak. Wah, wes. Itu orang saking keselnya, dendam kayaknya itu. Oh, udah mati aja sampai masih kesel ya. Berarti kan dendam. Landing dulu di hadis-hadis awal kan ulhuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan dari orang-orang yang sudah nggak ada. Tapi apakah nggak boleh menyebutkan sama sekali kekurangannya? Ya boleh, kalau itu untuk sebagai pelajaran. Kayak sinetron Indosiar itu, ngumpat harta anak yatim perutnya gembut ya lo. Jadi nggak enak. Salah ngomong. Sorry. Ucapannya sih nggak apa-apa, ini ketawa aja jadi. Kok saya refleks ya? Oh, jangan-jangan udah ngancem. Saya refleks on mana? Wah, sama Dewan Suro begitu kualat. Udah lama nggak datang masih dikit. Maaf. Yang sinetron Indonesia kan judulnya panjang. Akibat sering makan batas tanah tetangganya matinya ngopo gitu. Itu kok hanya karangan fiksi kan. Ya siapa tahu mungkin bener ya, bisa jadi kan ya. Bisa jadi. Kalau saya pernah dulu waktu masih di kampung pernah ngikut nguburin orang, itu perasaan ya bukan musim penghujan ya. Nah, di lubang galiannya itu airnya itu nggak kering-kering, sampai disedot pakai mesin, nggak kuat-kuat. Akhirnya dilelepin pakai sekop. Uang udah pindah berapa kali, begitu lagi. Padahal perempuan itu yang pindah. Ya, akhirnya ditahan pakai sekop, langsung diurut cepet-cepet. Ya keluarganya udah putus asa, pindah-pindah begitu lagi. Padahal seingat saya itu bukan musim penghujan. Tapi ya wallahu alam ya, mumpung saya bukan tetangga ya tidak tahu apakah yang terjadi. Tapi itu sebagai pelajaran. Nah ini tadi hadis yang didukung oleh Anas riwayat Ahmad bin Malik bahwa ketika kita mempersaksikan bahwa dia itu orang baik, maka dialah wajabat ahlul jannah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima'i. Rawahu Syaikhan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Awwalu ma yuqda. Awal yang paling awal ma yuqda yang diadili. Bainan nasi di antara sesama manusia yaumal qiyamati di hari kiamat. Fit dimai dalam urusan darah. Kalau hablum minallah yang pertama kali dikoreksi itu sholat. Kalau hablum minannas yang pertama dikoreksi adalah urusan darah, artinya alias pembunuhan. Orang yang bunuh-bunuhan itu yang pertama kali dikoreksi. Maka di hadis yang lain kalau yang berkenaan dengan hablum minallah awwalu ma yahasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba kalau dalam urusan hablum minallah itu adalah salat. Wa in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya bagus, yang lain ikut terangkat jadi bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, ya wis. Ya, makanya kita selesai sholat disuruhnya istighfar. Siapa tahu sholat kita rusak. Kalau secara logika, habis melakukan baik kan disuruhnya alhamdulillah ya. Tapi ini habis sholat kok disuruhnya istighfar. Maka karena dalam sholat kita itu ya mikirin yang aneh-aneh ya. Apalagi sholat zuhur kerjaan belum beres ya. Mikirin aja. Itu tadi saya ukur sebelah sono 25,5 dari sini kok kurang ke bawah ke sholat.
Ada sama motong triplek bener apa enggak? Iya, motong triplek perasaan ngukur ruangan itu segitu, begitu sih pasang kok enggak pas. Sambil sholat dipikirin. Lah maka selesai sholat langsung astagfirullahaladzim. Bukannya mikirin Allah malah mikirin triplek. Astagfirullahaladzim. Bukannya mikirin Allah mikirin las-lasan. Ayam dan tadi ya. Ayam pakai tepung-tepung bulu asar. Dua mati. Ya kalau logika kan habis sholat, habis melakukan baik itu alhamdulillah. Ternyata perintahnya istighfar. Ya karena ya Allah Maha tahu kalau kita sholatnya begini. Sholat yang cuman kita sholat berapa menit sih? Ada 5 menit? 5 menit itu kalau jamaah, kalau sendirian ya. Itu aja kadang yang taruhlah 5 menit aja dia butuh sabar ya. Butuh sabar, cuma 5 menit aja butuh sabar. Umpama dari pagi ya, janjian ada klien mau survei. Ya kan? Ditungguin dari pagi kok nggak ada kabar, di WA cuman checklist 1 hitam lagi ya. Sampai duhur mana nih? Ditungguin sampai dibela-belain ntar sholatnya ntar makan dulu. Giliran jam 1 mau sholat duhur, HP taruh sebelahnya bunyi. Kluning. Saya yakin. Bener loh pelakunya masalahnya. Wah, sholatnya yang awalnya mau pengen baca Wadduha diganti. Aduh, ternyata pelakunya ngaku. Itu udah sofi banget itu. Awalnya pengen baca Wadduha yang agak panjangan ganti yang sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali diringkes 1. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu 8. Cuma karena buru-buru HP enggak berhenti nih. 1 aja Rabbi firli. Begitu assalamualaikum langsung set. Apa wis mati telepon balik kan? Waalaikumsalam ya Pak. Mohon maaf Pak ya saya batal. Ini istri saya belum siap. Perasaan kayak apa gitu ya? Kalau orang Jawa kan duitnya udah nggak karuan. Udah seminggu gak dapet daftar. Balas dendam Maiman. Balas dendam saya. Inilah kesempatan. Oh, sholat yang cuma 5 menit aja butuh sabar ya. Apalagi puasa yang 14 jam. Lah kalau puasa Ramadan temennya banyak. Yang puasa enggak Ramadan ini. Ya mau sunah mau wajib yang pondok juga bisa jadi. Apalagi kita puasa sendirian ya Pak Idris ya. Teman proyek gak ada yang puasa, ya Allah sakit hati. Udah yang nggak puasa kerjanya di dalam, yang puasa suruh ngelas di atas. Kalau nggak malu itu es batu taruh di helm. Ya Allah, gua sampai ke situ. Pas banget contohnya itu. Ya Allah. Nah, tapi Yang namanya juga ngaji kan ngasah jiwa ya. Ternyata kok jadi saya ya pelakunya.
Ya Allah. Tadi mah yang musuh aja. Kalau urusan kemanusiaan yang dihisab pertama masalah darah, kalau urusan ketuhanan terhadap Allah yang dihisab pertama sholat. Karena sholat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat. Yang cuma 5 menit itu berat. Apalagi ya. Misalnya kita habis maghrib pergi, kita pergi kemana kayak sama istri sama anak, pulang-pulang jam 10. Begitu nyampe rumah kok malah buka baju, langsung ngambil HP, rebahan. Itu alamat sholat isyaknya itu. Yang pertama pengalaman ya. Sholat isya itu kadang begitu tidur itu kayak rep-repen apa ya? Kayak melek kayak enggak itu. Perasaan udah sholat. Nah, begitu subuh tadi udah sholat isya apa belum? Kayaknya belum. Kok udah kayaknya. Berat illa kecuali alal khashiyin. Bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kok ketika sholat langsung gak inget apa-apa. Bukan. Orang khusyuk itu bukan berarti ketika sholat langsung gak inget apa-apa. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti masih ingat. Lah kalau nggak ingat malah rakaatnya lupa, repot. Umpama Pak Ustadz Bahar sholatnya saking khusyuknya, merasa wusul dengan Allah, sujud nggak bangun-bangun. Saking enaknya berdialog dengan Allah, keren amat ya berdialog dengan Allah. Makmum di belakang malah gelisah. Ini gimana ini? Ambulan udah siap belum? Orang khusyuk itu bukan berarti nggak inget apa-apa ya, malah bahaya kalau nggak inget apa-apa. Umar baca qul huwallahu ahad tadi bisa lupa nggak inget apa-apa. Maka jangan mengartikan kalau khusyuk itu nggak inget apa-apa. Kalau Sayyidina Ali bilang, komentar Imam An-Nawawi kalau nggak salah itu, ketika kita Allahu Akbar, udah ingat Allah, udah bagus, pas ini loh, Allah, takbiratul ihram loh, pertama Allah, ingat Allah, habis itu langsung ya Allah kelas-kelasan tadi itu. Mesin las sudah dimatiin apa belum? Ya, makanya khusyuk itu jangan diartikan langsung nggak inget apa-apa. Nah, ya harus tetap inget mau sholat itu ada bacaan-bacaan lo ya. Repot. Nggak inget apa-apa kayak orang hilang ingatan. Iya, hilang ingatan malah bahaya. Yuk, harus ingat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, auhallahu ila Ibrahim. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ya Khalili, wahai kekasihku, hasin, perbaikilah khuluqoka, akhlakmu, kepribadianmu, walau ma'al kufar, walaupun bersama dengan orang-orang kafir. Justru malah ketika kita bersama mereka ya kita tunjukkan bahwa Muslim itu baik. Orang-orang yang non-Muslim sampai dia masuk Islam itu kan karena melihat sisi baiknya orang Islam. Nah, kalau orang Islam ditunjukkan beringasnya, dikit-dikit Allahu Akbar,
bakar. Wah, mereka bukan takut malah lari menjauh. Kalau dalam Quran kan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau selalu bersikap kasar, yo mereka lan faddu pasti akan lari menjauh, kabur. Demo mau yuk takbir, wow, Allahu Akbar kok. Buat bakar toko, buat bakar. Ya khalili hasin khuluqaka walau ma'al kufar. Wahai kekasihku, perbaiki akhlakmu walaupun dengan orang yang kafir. Tadkhul, bukan tadkhulu ya, sukun itu menjadi jawab. Menjadi jawab dari kata lau. Seandainya, kalau ada seandainya berarti dari belakangnya ada maka. Tadkhul, maka engkau akan masuk madakhilal abrar, dalam golongan orang-orang baik. Abrar. Fa inna kalimati, karena maka sesungguhnya keputusanku sabaqat telah mendahului liman kepada seseorang hasana yang memperbaiki. Kalau hasana itu baik, kalau hasana memperbaiki. Hasan artinya baik, kalau hasana sinnya disukun di tasdid itu artinya memperbaiki. Khuluqahu, akhlaknya, an udhillahu fi dhilli arsy, maka aku akan memberikan perlindungan kepada mereka di bawah perlindungan arasy. Wa an uskinahu hadhirata qudsi, dan aku tempatkan di naungan kesucianku. Wa an udniyahu, dan aku dekatkan min jiwari, dari arahku. Untuk orang-orang yang baik. Bersama non kafir aja kita disuruh baik, apalagi yang sesama muslim. Cuma kadang malah yang non muslim baik, yang sesama muslim muslim. Nah, lo sama pernah ngalami kerja bosnya non muslim, asal udah jam 11 malam mas Jumatan, giliran bosnya muslim dipepetin sampai adzan duhur baru suruh berhenti. Sampai adzan Jumat, adzan yang pertama itu baru boleh istirahat. Ya Allah, ini yang sesama muslim malah begini. Ini kadang yang bikin muslim makin nggak bagus namanya kan yang model-model begini. Maka ada ucapan dari Syekh Muhammad Abdul, dia bilang begini, al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu yang kerusak namanya ya orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang melakukan kejahatan itu yang hancur bukan hanya dirinya tapi agamanya. Misalnya ada copet ketangkep dikebukin, dilihat KTP-nya agama Islam, yang jelek itu orang Islam itu. Besok ada maling motor dikebukin, dibakar, begitu dilihat KTP-nya Islam, orang Islam. Orang Islam. Orang melakukan kejahatan itu yang kena buruknya bukan hanya dirinya tapi bisa agamanya, bisa sukunya, bisa daerahnya. Dan misalnya ada orang nyolong di HM sono ketangkap digebukin. Nah, ada yang melihat orang mana film mahkota, ya Allah tetangganya Pak Kohar. Namanya Mariono. Orang Jawa kena juga ya kan. Alhamdulillah tinggal sembuh. Nah, iya kan. Syekh Muhammad Abdul bilang al-Islam mahjubun bil muslim. Sesuatu itu yang merusak secara masif itu orang dalam sendiri. Ya Islam yang merusak ya orang dalam sendiri. Lah Indonesia yang merusak ya bukan orang luar, ya orang Indonesia sendiri. Nah ya semana aja lah siapa aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ila Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. An kullil zalamati la yadhkuruni. An sesungguh atau kalau orang Jawa ilmu nahwu namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu kata ganti yang tak ada artinya. Kul sampaikan lil zalamati orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa. La yadhkuruni saat itu dia tidak mengingat aku. Fa inni sesungguhnya aku al-guru mengingat may yadhkuruni orang yang mengingatku. Ini boleh dibilang hadis qudsi ya. Wa inna dzikri dan sesungguhnya ingatanku iyahum kepada mereka al-anahum saat aku melaknat mereka. Maksudnya apa Ustaz? Bahasanya agak bulat ini, ya kan? Sesungguhnya orang yang sedang berbuat zalim itu tidak mengingatku. Aku mengingat orang yang mengingatku, dan aku ingat kepada mereka saat aku melaknat mereka. Apa maksudnya? Lah iya itu terjemahannya gimana nih? Allah Ta'ala mewahyukan kepada Daud, katakanlah kepada orang-orang yang zalim agar mereka tidak menyebutku. Nah, terus? Karena aku menyebut orang yang menyebutku dan sebutanku terhadap mereka ialah aku laknat mereka. Maksudnya apa ini? Bulat itu. Makanya kita bisa baca itu belum tentu paham. Ya sama kayak saya misalnya baca buku kedokteran, ya baca bisa, teman paham enggak? Nah, ya. Apalagi baca resep dokter, harus buat lihat tulisannya jadi bingung. Ini maksudnya begini. Kul sampaikan wahai Daud lidzolamati orang-orang yang sedang berbuat zalim, artinya sedang melakukan dosa. Orang-orang yang melakukan dosa itu saat itu mereka nggak mungkin sedang ingat Allah. Walaupun ketika ia berbuat dosa itu menyebut nama Allah, tapi hati dan pikirannya nggak ingat Allah. Misalnya kayak tadi mau rusak toko, Allah Akbar, kan nyebut nama Allah ya. Tapi nyebut nama Allah belum tentu ingat Allah. Kayak kita sholat itu kan ya nyebut nama Allah dulu ya. Allah Akbar, sampai Allah liman hamidah, kan mulut doang. Sini masih ini kan enggak. Lah apalagi orang yang sedang melakukan kezaliman, zalim itu berbuat kedosaan itu. Ya apa aja namanya yang berbuat dosa. Saat itulah ia sedang melupakan Allah. Maka entah hadisnya udah lewat atau belum dulu ada keterangan orang yang sedang berbuat dosa. Ketika ia berbuat itu tidak mungkin dia ingat Allah. Ketika ia mabuk, ya maka Allah akan menjauh darinya. Ketika ia zina, dia akan menjauh darinya. Itu artinya lil zalamati la yadhkuruni, bahwa mereka itu ketika berbuat dosa ya tidak ingat aku. Fa inni azkuru dan saya mengingat man yadhkuruni, orang yang mengingat aku. Lah orang yang ingat aku tidak mungkin akan berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu ya karena sedang nggak ingat Allah. Lah kalau orang mau nyopet bismillah dulu gimana? Mau nyopet tapi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi. Ngerang. Ada. Tapi ya potong kanan. Di Palembang itu rampok-rampok kalau mau rampok itu tahlil dulu. Ya iya kan, biar berhasil ya. Iya tahlil dulu. Tapi tahlil kan mereka ya mungkin nyebut nama Allah tapi tidak ingat Allah.
Nyebut sih nyebut. Ya mungkin orang-orang yang maling yang dulu katanya punya ilmu welut putih, kalau orang Jawa ya, yang diuber kayak apa nggak bakalan ketemu. Itu mantranya ada bismillahnya kok. Iya. Ya, bismillah ingsun matek ilmu welut putih. Ntar dia maling Pak Eman repot. Tahu-tahu sih sampai depok. Kiri sampai sini lah. Belum saya aja kemana-mana masih naik motor. Antar bensin gak laku bahaya. Cing nyampe sono Bismillahi ingsun. Belut putih. Jangan, ntar nggak bisa balik jadi belut putih. Repot tahu-tahu di rumah kok ada belut putih dikecek sama bininya. Goreng kan. Ya Allah. Lah, ya tadi artinya orang yang sedang berbuat kezaliman nggak mungkin dia ingat Allah. Lah kalau orang yang dianugerahi ingat Allah dia nggak mungkin dia berbuat. Lah kita ini kadang melakukan kesalahan. Itu saat itu nggak ingat Allah. Kalaupun ingat Allah itu yang buntut yang paling terakhir. Wa inna dzikri iyahum bacanya susah. Anahum. Ribet. Kalaupun mereka ingat Allah, Allah ingat ke mereka, ya saat itulah Allah sebetulnya sedang melaknat mereka. Justru laknat Allah turun ketika orang mau berbuat maksiat, mau rampok malah tahlilan dulu, mau nyopet bismillah, mau pasang togel bismillahirrahmanirrahim, mau ketembus 4 angka. Biar motor Beat ganti PCX. Begitu tembus ding 4 angka, alhamdulillah. Nah, saat dia nyebut Allah itulah laknat Allah turun kepada dia. Lah laknat Allah itu turunnya tandanya gimana? Di antaranya ketika kita senang ketika melakukan maksiat, itu termasuk tanda kita udah dilaknat. Nggak ada bahagia ketika lagi ibadah, itu berarti ada tanda laknat udah ada di badan kita, ada di kita. Ketika kita maksiat itu nggak ada susah-susahnya, malah seneng aja, awalnya happy gitu. Ini besok pasang lagi, siapa tahu 4 lagi gitu. Oh malah demen. Kayak cerita katanya, Pak Haji anaknya main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang, alhamdulillah. Itu tanda laknat Allah udah ada di dalam diri kita. Ketika nggak ada rasa susah saat maksiat, nggak ada rasa bahagia saat taat. Nah itu yang ngerasain ya kita sendiri, bukan orang lain ya. Kalau masalah rasa itu kan orang kita sendiri yang ngerasain. Lah tanda ada hidayah, ada rahmat Allah saat kita bahagia lagi taat, saat susah lagi maksiat, itu ada tanda rahmat Allah. Yang ngerasain dia bukan orang lain, ya kita juga. Dan kalau orang lain kan cuma apa ya, nyawang. Nyawangnya apa ya? Bahasa Lampung. Merhatiin. Iya, merhatiin. Nah, orang kok tiba-tiba rajin banget ke musolanya. Iya Pak Iman. Bukan mau ngundang biasanya. Iya ya. Itu sampai dulu waktu saya masih tinggal di Kesemek itu sampai ada yang diciriin marbot masjid itu pas mau sholat asar kalau nggak salah. Saya kan masih di barisan belakang habis qobliyah itu. Langsung ada yang nyamperin saya, Pak Ustaz, nanti ada selamatan di mana? Nggak tahu. Loh, kok sampean tahu nih? Biasanya kalau Pak itu ada. Itu biasanya habis sholat ada selamatan. Tapi memang bener. Begitu saya udah komat, saya maju ke depan, ada yang bisik, Pak Ustaz, nanti habis sholat asar diundang Pak itu. Ini satu tanda, besok lagi saya ciriin asal Bapak itu ikut jamaah. Loh yuk kok bener. Yang saya heran ini indera penciumannya kok canggih. Ibaratnya saya aja belum tahu, dia udah tahu duluan.
pakai batik, pakai celana, pakai peci hitam. Memang orangnya yo jarang jamaah lah, tapi asal ada dia yang jamaah itu ada harapan mau makan besek kayak gitu. Bener, namanya Mas Kohar, bener. Itu saya. Berarti dia membawa berkah. Iya, membawa berkat. Itu omongan saya ciriin, sampai bertahun-tahun saya sampai pindah sini loh. Asal ada dia jamaah, entah duhur, entah asar, entah subuh, entah maghrib, entah isya. Itu biasanya sebelum saya takbiratul ihram ada yang nyamperin. Oh, nanti Orangnya itu lagi. yang ngasih tahu si orang lain, cuman dia ada. Cuman jadi tanda ini. Kalau dia ada kok nggak ada yang bisik-bisikin, malah dalam sholat aja masih kepikiran. Ini kok belum ada yang ngasih informasi nih. Aduh. Aneh-aneh aja unik ya, masyarakat kita unik ya. Ternyata ilmu dari sono pindah ke sini ya. Mau ngundang. Lah kalau mau ngundang bagus, ini mau diundang. Ya. Kalau saya tanya langsung orangnya itu ada undangan lagi nih. Ada dia sana, ada undangan lagi nih. Aku tersinggung, ntar besok gak mau lagi repot. Ya cukup sebagai tanda aja lah. Kayak tanda kupu-kupu depan rumah yang mau tamu. Hilalnya kelihatan. Hilalnya kelihatan. Sesuatu alam. Ketawa terus nih. Gitu Ustaz, ada yang mengajarkan lagi nih kan gitu. Nanti kan dia merasa malu. Besoknya dia udah rajin lah ini jamaah.